Cuy, buat kalian semua yang punya rencana nikah di tahun 2025 atau di tahun-tahun yang akan datang, harap diingat kalau misalnya kalian perlu banget tahu yang namanya tepuk sakinah. Katanya, tepuk ini bisa membuat kalian terhindar dari yang namanya perceraian. Tutorialnya lu bisa lihat sendiri di KUA TikTok, gokil. Lucu banget. Gue kira ini bercanda. Bahkan ada berita yang bilang kalau misalkan program tepuk sakinah ini, Menteri Agama optimis bisa meredam lonjakan perceraian. Anyway, kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia, 3 topik dalam satu video. Kita bakal bahas tentang tepuk sakinah. Yang kedua kita bakal bahas soal sebuah video yang mungkin bisa membuatkan emosi, di mana ada orang yang pengen maling kendaraan yang baru aja kecelakaan, tapi tiba-tiba datang orang yang video, terus habis itu akhirnya dia cengengesan gitu ya, terus nggak jadi untuk melakukan aksinya. Dan yang terakhir kita bakal ngomongin soal duka dari daerah timur negara kita tercinta gitu ya, dimana ini merupakan updatean informasi terkait kecelakaan lumpur bawah tanah ya di VT Freeport yang ada korbannya 7 orang. Dan sebenarnya ini kabarnya udah ada dari tanggal 26 September 2025, terus kemudian beritanya lanjut sampai pada akhir di tanggal 6 Oktober 2025 kita diberitakan kalau misalkan 7 korban yang terperangkap dalam gua bawah tanah tersebut sudah ditemukan meninggal dunia semua. Jadi selamat datang di Ngobrol Bersama Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Nah, pertama kali gua tahu berita kalau misalnya ada yang namanya tepuk sakinah itu dari Facebook. Tiba-tiba gue bisa ngelihat video dari Kompas gitu ya. Ada pasangan yang benar-benar melakukan tepuk sakinah. Gua kira ini bercanda doang. Kalau misalnya pada akhirnya ini tidak bercanda, dan gue yang sudah nikah ini belum melakukan tepuk sakinah, bahkan bokap nyokap gue sendiri itu belum melakukan tepuk sakinah, imagine seberapa mengerikannya kita gitu. Karena mungkin saja bisa diintai sama yang namanya perceraian gitu. Najul min dzalik. Sementara solusi perceraian baru aja muncul di tahun 2025 ini dengan menggunakan tepuk sakinah. Gokil. Tepuk sakinah, berpasangan jadi kokohnya. Buset, mempelai prianya kayak Om Wileno ya. By the way, congratulations buat Mas dan kakaknya yang sudah resmi gitu ya, udah halal gitu, ikutan seneng juga. Tapi maaf nih, tepukannya itu loh. Nah, Mas atau Mbaknya harusnya ngelihat bagaimana pegawai dari KUA sendiri melakukan tepuk sakinah. Jadi nggak yang duduk, harus berdiri. Ya harus berdiri, terus kayak senam dulu gitu. Breathingnya kayak gini baru set 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 anjay. Anjay, gue gak tahu ini musik copyright atau enggak gitu ya. Cuma yang jelas ini merupakan sedikit ice breaking gitu ya, atau kayak bukan kewajiban juga karena nggak diwajibin gitu. Kalau misalnya pada akhirnya lu nggak apa, lu nggak bisa nikah gitu. Nggak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kolom komentar orang-orang, banyak yang akhirnya mengurungkan niat untuk nikah soalnya harus melakukan ini. Lucu banget. Nah, tepuk sakinah ini makin rame lagi setelah baru-baru ini ada berita yang mengabarkan kalau misalkan Menteri Agama berpendapat terkait adanya program tepuk sakinah, di mana beliau optimis bisa redam lonjakan perceraian. Nah, orang-orang langsung mikir kayak, dari mana korelasinya? Korelasinya mungkin bisa tetap optimis karena udah membacakan beberapa bait-bait dari tepuk sakinah agar tidak cerai gitu. Atau kalau misalkan lu lagi emosi gitu ya sama pasangan lu pas udah nikah, lu tinggal tepuk sakinah dulu yuk. Biar balik lagi gitu ke settingan default ketika H+1 baru aja nikah gitu. Nah, ternyata tepuk sakinah ini itu bukannya rame di akhir bulan September gitu, melainkan ini udah ada dari bulan Desember 2024. Ini udah hampir setahun yang lalu, tapi kembali lagi rame gara-gara banyak banget konten kreator TikTok yang pada akhirnya itu ngeparodiin tepuk sakinah. Dan ada tanggapan dari Menteri Agama. Dari berita Kompas ya, dengan judul program tepuk sakinah Menak optimis bisa redam lonjakan perceraian, dikasih tahu kalau misalkan Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program unggulan. Salah satunya adalah program tepuk sakinah. Harap diingat,
Kalau misalnya ini merupakan salah satu program gitu ya. Salah satu, masih ada program-program lain yang dibuat sama Kementerian Agama dan juga KUA biar seenggaknya lu yang udah nikah baik itu sebelum atau sesudah kasih bimbingan gitu ya, biar nggak yang ujuk-ujuk pengen cerai kalau misalnya marahan sedikit aja gitu loh. Program ini diharapkan mampu menekan angka perceraian yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan di sejumlah daerah. Ini menarik banget karena kalau misalkan kita lihat by data gitu ya, udah banyak banget data-data yang di-share tentang angka pernikahan dan juga angka perceraian. Kayak misalkan data ini di tanggal 21 Maret 2025 langsung dari Facebook Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terus kemudian gue juga dapat infografis ini dari akurat.co tentang data perceraian dari tahun 2018 sampai tahun 2023 serta berita dari Okezone tentang 10 provinsi angka perceraian tertinggi di Indonesia. Nah, menurut gua, data statistik ini penting banget untuk diketahui oleh para lawmakers atau pembuat kebijakan. Karena apa? Dengan data-data detail ini, entah itu data nikah, data perceraian lah, data tentang apa yang menyebabkan orang-orang cerai lah, ini paling banyak di daerah mana lah, ini bisa ngebuat program yang ingin dibuat sama Kementerian Agama dan juga KUA gitu ya, bisa lebih presisi lagi. Karena mereka bakal tahu alasannya apa, mana daerah yang bisa disurvei gitu ya, biar seenggaknya tuh angka perceraian makin menurun sama seperti daerah-daerah yang emang angka perceraian rendah dan masih banyak lagi. Coba lu lihat dari data Kementerian Agama RI di tanggal 21 Maret, lu bisa tahu kalau misalnya hampir tiap tahunnya orang nikah tuh kira-kira 1,5 jutaan. Tapi yang cerai bisa sampai 400 ribuan. Itu berarti perbandingannya 1 banding 5 gitu loh. Artinya dari 5 pasangan yang nikah ya tiap tahun, 1 pasangannya itu pasti bakal cerai. Sebegitu tingginya angka perceraian di Indonesia. Sementara lewat data dari akurat.co lu bisa lihat sendiri faktor-faktor yang menyebabkan orang itu cerai. Yang pertama yang paling tinggi gitu ya, itu karena perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua dari ekonomi. Dan yang ketiga yang paling tinggi itu adalah karena meninggalkan salah satu pihak ya. Entah itu ada alasan-alasan tersendiri ya, tapi ada beberapa alasan-alasan cerai gitu yang pada akhirnya bisa digabungin. Cuman yang paling ngebuat gua concern itu adalah 2 teratas ini, perselisihan pertengkaran juga ekonomi ya. Kalau misalnya pada akhirnya KUA ingin membuat program biar orang tuh nggak cerai ya, seharusnya KUA itu harus bekerja sama dengan pemerintah negara kita tercinta biar memperbaiki ekonomi negara gitu. Jadi menurut gua nggak yang semuanya itu ditanggung sama KUA biar semuanya itu bisa nggak cerai gitu ya, tapi ada andil dari pemerintah negara kita tercinta juga, kementerian-kementerian lain juga, biar seenggaknya ketika orang itu memutuskan untuk berkeluarga ya mereka juga harus nyaman dengan ekonominya dan juga dengan hal lain gitu yang dapat menunjang kehidupan dia bersama keluarga gitu. Nah sementara kalau misalnya dari data Okezone lu bisa tahu tentang provinsi angka perceraian tertinggi. Yang paling pertama itu adalah Jawa Barat. Ini data tahun 2021 ya, ini masih belum update. Data tahun 2024 gue masih belum lihat lagi. Cuma ini data tahun 2021. Gue gak tahu 2024 kayak gimana, semoga rendah ya. Semoga Jawa Barat turun. Tapi yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sumatera, yang kelima Jakarta, disusul Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan dan juga Sumatera Barat. Makin rendah mungkin either rendah gara-gara emang gak banyak penduduknya, atau memang mereka benar-benar berhasil dan memaintain keluarga yang bahagia biar gak kepikiran mulu buat cerai gitu ya. Nah di sini harus kita tahu nih, kenapa pada akhirnya warga Jawa Barat memutuskan untuk melakukan perceraian gitu loh. Ini banyak banget pasti alasannya. Dan disitulah pentingnya lembaga survei biar seenggaknya ketika ada lawmakers membuat kebijakan gitu ya, mereka bisa membuat kebijakan based on data dan juga hasil penelitian orang-orang terkait kenapa daerah-daerah ini termasuk daerah-daerah tertinggi perceraiannya. Mungkin karena emang padat penduduk, I don't know, atau mungkin karena emang ada masalah lain kayak misalnya judul, pinjol, dan masih banyak lagi kayak gitu. Beda gimana tanggapan kalian semua soal tepuk sakinah? Tulis di kolom komentar, oke? Kita bakal masuk ke dalam video yang kedua. Video mungkin bisa membuat kalian marah. Pertama kali gue lihat videonya itu dari postingan akun New Dots dengan judul seorang pria di Sumatera Utara ketahuan mau curi lampu bus yang kecelakaan sambil ketawa. Ini trigger warning, siapa tahu ini bisa buat kalian langsung emosi gitu, tapi harap bersabar karena gue pengen kasih tau ini biar sengaja kita bisa sama-sama belajar dari kejadian ini gitu, dan sekaligus nyebarin awareness. Kalau misalnya dilakuin sama bapaknya itu sangat amat tidak terpuji gitu, kayak sudah tidak bisa berpikir gitu otaknya dan tidak memiliki empati gitu loh. Ada orang yang kecelakaan kena musibah malah ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Bukannya dibantu tapi malah dicolong gitu. Orang-orang jadi takut kalau misalnya pada akhirnya kecelakaan tiba-tiba.
Jujur ini agak sedikit sulit buat nyari sumbernya ada di mana, tapi alhamdulillah gue nemu juga. Ya ini berasal dari Berita 1 dengan judul berita bus menimpang adu banteng di Labuhan Batu di mana 1 orang tewas, 2 luka parah. Ini berita di New Dots dirilis 3 hari yang lalu di tanggal 4 Oktober 2025, tapi ternyata ini merupakan berita dari tanggal 27 September 2025, udah semingguan yang lalu. Detailnya, ini kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana ini terjadi sekitaran jam 1 dini hari, terus kemudian saksi menyebut kalau misalkan tabrakannya cukup kuat. Akibatnya supir bus Halmahera meninggal dunia innalillahi. Sementara supir bus Berlian Baru luka parah dan patah tulang. 1 penumpang mengalami luka-luka, kata Suryani. Oke, videonya kayak gimana kita bakal lihat bareng-bareng. Sekali lagi gue harus kasih tau, semoga kita tidak emosi dalam melihatnya gitu ya. Gue senang banget buat nge-share ini. Karena apa? Karena ini bisa jadi cara gue untuk ngasih tau ke lu semua kalau yang dilakuin bapak ini jelek gitu ya. Dan semoga untuk bapak-bapak yang punya niatan klepto terus nontonin video gue agar tidak melakukan ini lagi gitu. Karena sudah terroasting dengan gue ataupun dengan kalian semua di kolom komentar. Let's go, kita bakal sama-sama lihat video kayak gimana. Ya gue lupa dia pakai peci lagi. Ya ampun. Bener-bener Rani kelakuan halus. Mau ngambil lampu. Jangan dicolong. Itu kasihan yang punya. Sumpah ya, gue respect banget sama kameramen anjir. Seenggaknya dalam video ini ada sedikit kebaikan gitu. Ada orang yang sadar kalau misalnya ketika ada kecelakaan tuh seenggaknya tuh orang-orang tuh saling bantu dengan menjaga barang-barangnya gitu men. Ya ampun, ini gampang banget orang asal ngambil kayak oh nanti juga diganti. Nggak gitu, takutnya supir juga harus menanggung biaya untuk kerusakan kendaraan. Kan sedih gitu ya. Udah mah harus masuk rumah sakit. Supirnya sama nggak mati, jadi sama nggak apa-apa. Kalau mati baru takut kita. Yang sana mati. Di sana mati. Iya. Ini kok ada kaki ya? Itu nggak cuman pak. Lu gampang banget. Mau itu ada korban sampai meninggal dunia atau kagak gitu ya, mereka itu sama-sama menanggung beban gitu loh. Karena kecelakaan tersebut yang meninggal keluarganya itu harus keluar biaya gitu ya buat pengajian. Yang masih hidup juga harus menanggung beban untuk rumah sakit kalau misalnya gak ada BPJS dan masih banyak lain gitu. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai lu dulu yang ngerasain kecelakaan baru sadar kalau misalnya apa yang lu lakuin itu bener-bener bisa ngerugiin diri orang lain gitu loh. Patah kaki dia. Mukanya langsung kayak oh shit gue direkam nih. Am I getting trouble? Yes Pak viral, terima kasih banyak. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran yang bagus buat Bapak kedepannya agar tidak melakukan hal ini. Kita bakal masuk ke dalam berita yang ketiga. Ini berita duka lagi gitu ya, berasal dari daerah timur di negara kita tercinta. 7 karyawan Freeport yang terjebak di bawah tanah dipastikan meninggal dunia. Begitu masuk tambang bawah tanah saya tidak pikirkan hidup mati. Jadi berita ini pertama kali gue lihat dari BBC. Ini merupakan berita updatean dari tanggal 26 September 2025, di mana di tanggal tersebut merupakan tanggal orang-orang tahu pada akhirnya ada kabar kalau misalkan ada 7 orang yang terperangkap dalam gua tambang di PT Freeport gitu ya karena longsor. Terus kemudian diupdate lagi atau diperbarui di tanggal 6 Oktober 2025, which is itu kemarin kalau misalnya gue record video ngopi di tanggal 7 ini. Dikabarkan kalau misalnya pada akhirnya 7 korban sudah ditemukan dan semuanya meninggal dunia. 5 orang dari Indonesia dan 2 orang dari luar negeri. 7 pekerja PT Freeport yang terjebak di area tambang bawah tanah akibat luncuran material basah berisi batuan dan lumpur dipastikan tewas. 5 jenazahnya telah ditemukan pada Minggu tanggal 5 Oktober menyusul penemuan 2 jenazah lainnya pada bulan lalu. Ungkap otoritas Freeport seperti dilaporkan Reuters ini lewat John. Semoga buat keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang selapang-lapangnya dan semoga buat para korban diberikan tempat terbaik gitu di sisi Tuhan karena meninggal dalam pekerjaan coy. Cuman ini emang benar-benar butuh perhatian yang lebih gitu ya karena biar nggak terjadi lagi hal yang seperti ini. Nah untuk peristiwanya itu terjadi di area kerja tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Kalau misalnya lu search lokasi ini di YouTube, lu bakal menemukan sebuah video CCTV yang memperlihatkan detik-detik jalur tambangnya itu tertutup sama longsor atau luncuran material basah berisi batuan dan lumpur. Dan kalau misalkan lu search keyword itu di Google, lu bisa ngelihat bagaimana penampakan orang-orang yang bekerja di tambang khususnya di area Freeport seperti ini. Imagine 8 jam lu bekerja terus habis itu nonstop nggak keluar gitu ya ke gua. Gokil banget nih orang-orang kuat, sumpah resikonya tinggi banget, jadi respect buat mereka gitu ya. Lewat berita BBC juga dikasih tahu kalau misalkan pada Senin
tanggal 8 September 2025 lalu, sekitaran 800.000 metrik ton material basah membanjiri tambang dan menjebak 7 pekerja yang disebut guru besar Institut Teknologi Bandung terjadi dalam volume besar yang belum terjadi sebelumnya. Jadi imagine kalau misalkan banjir gitu ya, tapi banjir itu bukan air, tapi lumpur padat gitu. Itu ngeri banget. Freeport mengatakan pihaknya sedang melanjutkan penyelidikan atas penyebab insiden tersebut. Mereka juga mengklaim telah mengkoordinasikan dirinya dengan otoritas pemerintah Indonesia terkait kejadian ini. Ya, udah diumumin juga ya sama Kementerian SDM kalau nggak salah lewat berita Detik Sulsel. Nah, yang uniknya di sini, jadi sebenarnya Freeport sudah punya komitmen untuk menjaga karyawannya agar seenggaknya ketika ada hal yang tidak diinginkan mereka bisa tetap selamat gitu. Salah satunya dengan membuat kayak semacam bunker ini. Ironisnya adalah bunker ini, kalau misalnya berdasarkan berita dari BBC, itu masih belum bisa menahan ketika ada kejadian longsor yang terjadi di bulan September yang lalu gitu. Lu bisa lihat dari beritanya. Bangun berkata keberadaan ruang pelindung itu terbatas di titik tertentu. Kalaupun pekerja mampu menyelamatkan diri ke ruang itu, Bangun menyebut oksigen dan makanan yang terbatas akan menyulitkan para pekerja untuk bertahan. Kenapa Pak Bangun ngomong kayak gitu? Karena untuk kejadian yang sekarang aja, evakuasinya butuh 1 bulan. Lu bayangin lu tinggal di bunker ini dalam waktu 1 bulan untuk 7 orang. Apakah bisa selamat? Kita nggak tahu gitu. Tapi oksigen dalam sebuah gua gitu ya, itu nggak bisa disamain dengan oksigen ketika lu pergi ke hutan. Sangat amat tipis. Bayangkan saja batu dan material halus yang dalam level produksi ukuran 30 cm bercampur dengan volume air yang begitu besar, seperti pada sungai yang banjir, arus air membawa batu-batu itu. Material basah itu masuk area produksi ke tempat para pekerja berjalan menyumbat ujung-ujung terowongan. Ya kalau misalnya itu terjadi di alam liar gitu, seenggaknya kita bisa belok, ya nggak sih, ke daerah-daerah yang emang alirannya itu nggak nyampe gitu sama kita. Tapi kalau misalkan di gua, udah malu lari jalurnya sempit ya, nggak bisa manjat kiri kanan gitu, terus abis itu lu cuma bisa lari secepat yang lu bisa gitu, padahal arus air itu nggak tahu apakah kencang atau kagak gitu. Horor banget sih. Kalau semua jalan tertutup, orang akan sulit keluar, karena kalau material ditarik dari luar pun dia akan terus turun sampai airnya habis. Kalau misalnya ada di antara kalian semua yang bekerja di bidang pertambangan ini dan kebetulan nonton video ngopi, sangat amat terbantu gitu ya buat kita semua untuk tulis di kolom komentar pendapatnya kayak gimana, dan juga ngasih keterangan yang lebih jelas lagi gitu ya. But anyway, itu aja mungkin 3 topik yang bisa gue kasih tahu ke lu semua terkait video ngopi ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah nyaman buat mendengarkan nyeping gue sama beberapa menit. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat minta hype-nya gitu ya. Gue undur diri, cukup sekian. Sampai jumpa.